Halo Mr. Ari dan teman-teman, selamat datang di video kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alexa, Melvern, Feli, dan Kendru. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis kelompok kami terhadap kandungan makanan yang ada di oatmeal. Nah, analisis kami ini akan berkaitan dengan hubungan kandungan makanan dengan sistem ekskresi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke penjelasannya. Nah, selanjutnya berikut adalah informasi zat gizi yang terdapat pada kandungan oatmeal yang kita dapat di website Fat Secret. Nah, ternyata oatmeal itu mengandung lemak yang berupa lemak jenuh dan lemak tak jenuh tunggal. Lalu oatmeal juga mengandung protein serta karbohidrat. Karbohidratnya sendiri meliputi serat dan gula. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan zat gizi pada makanan yang diperlukan oleh manusia sebagai sumber energi bagi tubuh. Struktur karbohidrat itu terdiri dari atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbohidrat secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu meliputi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Monosakarida merupakan unit gula sederhana yang hanya terdiri dari satu unit gula. Monosakarida itu biasanya dapat kita temukan pada buah-buahan dan madu. Lalu ada juga disakarida yang merupakan unit gula yang terdiri dari dua unit monosakarida. Biasanya dapat kita temukan di susu dan gula pasir. Lalu selanjutnya ada oligosakarida yang merupakan polimer karbohidrat yang mengandung 3 hingga 10 unit monosakarida. Contohnya bisa kita temukan pada sayur-sayuran. Yang terakhir adalah jenis karbohidrat berupa polisakarida yang merupakan polimer yang mengandung rantai panjang monosakarida. Biasanya dihubungkan di ikatan glikosidik. Contoh polisakarida ini meliputi biji-bijian seperti gandum, beras, yang berasal dari padi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan karbohidrat dengan sistem ekskresi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan karbohidrat dari awal sampai dengan hasil ekskresinya. Pertama-tama, karbohidrat itu akan dicerna di mulut. Di mulut, enzim amilase air liur akan melakukan pemecahan terhadap kandungan karbohidrat dari makanan yang sudah kita konsumsi. Saat konsumsi karbohidrat terjadi, maka kadar gula darah akan meningkat. Hal ini akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin. Insulin selanjutnya akan memberi sinyal kepada sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa dan dijadikan sebagai sumber energi. Lalu sisanya akan disimpan di hati. Hati dapat mengonversi glukosa yang berlebih dan disimpan dalam bentuk glikogen untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, fun fact-nya itu, glikogen ini dapat dipecah sewaktu-waktu menjadi glukosa saat tubuh membutuhkannya. Contohnya, pada saat kadar gula darah sedang menurun, maka pankreas akan memproduksi hormon glukagon dan merangsang hati untuk melepaskan simpanan glukosa tersebut. Kemudian, saat di ginjal, glukosa akan mengalami serangkaian tahap ekskresi, di mana pada mula-mulanya glukosa itu akan mengalami proses filterisasi di glomerulus. Kemudian pada saat tahap reabsorpsi, glukosa akan diserap kembali ke dalam aliran darah oleh kapiler yang ada di ginjal. Nah, selanjutnya glukosa itu tidak akan diekskresikan menjadi urin sebenarnya. Namun ada pengecualian terhadap seorang yang menderita diabetes di mana glukosa itu bisa ikut disekresikan menjadi urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak konsumsi karbohidrat terhadap sistem ekskresi. Di sini saya sudah membaginya menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya, apabila kita mengonsumsi karbohidrat dalam porsi yang cukup, maka karbohidrat tersebut akan mengalami metabolisme yang ideal juga, di mana cadangan energi yang disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati akan mendukung kinerja sel, jaringan, dan organ dalam tubuh. Lalu, untuk dampak negatifnya, konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit diabetes dan penyakit gagal ginjal. Penyakit diabetes ini diakibatkan karena kadar gula darah yang sangat tinggi, sehingga pankreas tidak dapat lagi memproduksi hormon insulin yang cukup. Alhasil, glukosa itu tidak dapat diserap dengan maksimal oleh insulin dan berakhir pada penumpukan gula dalam aliran darah. Lalu, untuk penyakit gagal ginjal ini disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi juga akibat konsumsi karbohidrat yang berlebih.
sehingga mengakibatkan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ini terjadi karena terdapat kelainan pada membran basalis glomerulus dengan proliferasi sel-sel mesangium. Nah, keadaan ini tuh menyebabkan glomerulus sklerosis dan berkurangnya aliran darah, sehingga terjadi perubahan pada membran basalis glomerulus yang ditandai dengan timbulnya albuminuria. Albumin yang meningkat dan gula darah yang tinggi akan bereaksi dengan protein, sehingga hal ini akan merubah struktur dan fungsi sel dan termasuk membran basal glomerulus. Akibatnya, penghalang protein itu menjadi rusak dan terjadi kebocoran protein ke urin. Seharusnya zat-zat seperti glukosa, protein, asam amino tidak disekresikan menjadi urin, melainkan direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Selanjutnya, ada juga dampak konsumsi karbohidrat bagi tubuh. Di sini saya juga telah membaginya menjadi dampak positif dan dampak negatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, karbohidrat yang cukup dapat menjaga massa otot. Nah, pemberian asupan karbohidrat yang cukup ini dapat membantu menjaga kestabilan massa otot. Hal ini dikarenakan asupan karbohidrat yang cukup dapat memberikan cadangan simpanan energi berupa glikogen yang ideal, baik di organ hati maupun jaringan otot, sehingga dapat mempengaruhi massa otot. Lalu dampak positif yang kedua, konsumsi karbohidrat yang cukup dan kaya serat dapat membantu mengontrol berat badan. Asupan serat yang tinggi dapat membantu mengatur kadar gula darah dalam tubuh dengan memperlambat penyerapan gula dari makanan ke dalam darah, sehingga karbohidrat kompleks seperti serat cenderung memberi rasa kenyang yang lebih tahan lama dan mampu mencegah lonjakan gula serta mencegah terjadinya obesitas. Lalu kita akan beralih ke dampak negatifnya. Yang pertama itu ada konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat mengakibatkan cepat lapar. Nah, mengonsumsi karbohidrat berlebih ini justru dapat mengakibatkan tubuh menjadi cepat merasa lapar. Karena semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, tubuh akan semakin cepat mengolahnya menjadi kadar gula dalam darah, kecuali karbohidrat kompleks, sehingga memicu tubuh menjadi cepat lapar dan berakhir pada mengonsumsi kalori dalam jumlah berlebihan. Yang kedua, ada konsumsi karbohidrat berlebihan dapat merusak kualitas gigi. Nah, hal ini itu dikarenakan konsumsi karbohidrat sederhana secara berlebih dapat memicu peningkatan pertumbuhan bakteri kariogenik yang mengakibatkan kerusakan pada gigi seperti karies gigi atau gigi berlubang. Nah, menurut kalian apa itu lemak? Yang biasanya ada di perut kita? Atau yang biasanya bikin kita gemuk? Atau yang bikin berat badan kita naik? Ya, sebenarnya nggak salah sih. Lemak atau lipid adalah salah satu nutrisi yang ada di dalam makanan dan termasuk ke dalam makronutrien. Makronutrien itu apa sih? Makronutrien yaitu nutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sangat besar. Ya, sebenarnya nggak besar-besar amat sih. Nah, lemak sendiri tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan senyawa dari gliserin dan terbagi menjadi 3, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam trans yang biasa disebut dengan trigliserida. Nah, tetapi yang akan kita bahas hanya 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh merupakan asam lemak yang pada unsur karbon tidak terdapat ikatan tangkap yang menandakan bahwa asam lemak ini tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas. Lemak ini memiliki efek yang lebih dominan, yaitu meningkatnya kadar kolesterol total dalam tubuh kita. Nah, contohnya adalah kelapa, susu, atau olahan dari susu yaitu keju, yogurt, dan mentega. Setelah itu ada ayam, daging, dan telur. Nah, yang berikutnya adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki satu ikatan tangkap pada unsur rantai karbon dan termasuk dalam unsur rantai panjang. Lemak ini lebih efektif untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Contohnya minyak zaitun, selai kacang, kacang-kacangan, dan apukat. Nah, biasanya asam lemak tak jenuh ini lebih sering untuk dibuat diet ya. Nah, berikutnya fungsi lemak. Yang pertama,
sebagai pelindung organ vital manusia, yaitu jantung dan lambung. Kenapa? Karena di dalam jantung kita kan tetap ada yang melindungi, ada tulang, tapi tulang itu dilapisi lemak agar lebih aman dari benturan kan. Nah, kalau lambung, mungkin di lambung ini nggak begitu ada tulang untuk melindungi ya, makanya lambung ini dilindungi oleh lemak ini. Nah, yang kedua sebagai penghasil energi tertinggi. Nah, yang ketiga sebagai penahan rasa lapar. Karena lemak sendiri itu memperlambat pencernaan kita. Nah, yang keempat yaitu menghangatkan tubuh kita dari suhu yang rendah. Yang terakhir sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, cara mencerna lemak itu gimana sih? Nah, cara mencernanya dari makanan yang utuh, lalu dihancurkan menjadi gumpalan oleh garam empedu. Nah, yang dihancurkan ini jadi molekul lemak, lalu diuraikan lagi oleh lipase menjadi molekul asam lemak. Lalu setelah itu namanya berubah menjadi molekul gliserol. Nah, molekul gliserol ini diabsorpsi oleh junjut usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita. Nah, lalu ini senyawa ini dibawa oleh darah ke jaringan atau organ tubuh kita yang mereka butuhkan. Jadi senyawa ini dibawa oleh darah ke jaringan atau organ yang membutuhkan senyawa ini. Nah, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, sisanya disekresikan melalui ginjal dan paru-paru. Nah, dampak lemak itu lumayan ada banyak sih sebenarnya. Tapi kita ambil 3 dulu. Yang pertama sebagai sumber energi tertinggi yang dapat menyediakan energi sekitar 2,25 kali lipat lebih banyak daripada energi yang diberikan oleh karbohidrat atau protein. Hal ini membuat kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tetapi dampak lemak sendiri ada dampak positif dan dampak negatif ya. Ini dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi karena adanya penumpukan bahan lemak dan kolesterol yang lunak atau kalsium yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Nah, lemak yang menimbun itu yang membuat adanya penyakit jantung koroner ini. Yang ketiga, obesitas. Obesitas merupakan kelainan yang terjadi karena penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh. Dan ini tidak baik bagi tubuh. Karena obesitas ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lain tuh timbul. Contohnya hipertensi dan diabetes. Nah, kalau yang ini dampak lemak terhadap sistem ekskresi. Berarti kayak mungkin di pencernaannya ya. Nah, yang pertama sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang berada dalam makanan itu vitamin dalam jumlah kecil yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan tubuh kita. Vitamin A, D, E, K ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi lemak ini melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lalu dilarutkan menjadi pelarut organik dan diserap dan diangkut melalui darah. Nah, lalu yang kedua adalah malabsorpsi lemak. Nah, malabsorpsi lemak terjadi karena koagulasi yang bergantung pada vitamin K dan terhambatnya cairan empedu sehingga tidak mengalir ke usus dengan baik. Serat mengacu pada bahan dinding sel tumbuhan, kemudian digunakan untuk mendeskripsikan kelas polisakarida yang berasal dari tumbuhan. Tidak dapat dicerna, diserap di saluran cerna. Serat terbentuk dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna sebagai polisakarida yang berasal dari makanan nabati. Sumber serat ini jadi 4, makan sayuran, buah-buahan, sereal, dan kacang-kacangan.
Selanjutnya, fungsi serat larut dan tidak larut. Saya jelasin terlebih dahulu. Serat itu terbagi menjadi dua, yaitu serat larut dan tidak larut, dan memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama, serat larut menahan air dan berubah menjadi gel selama proses pencernaan, juga memperlambat pencernaan dan penyerapan nutrisi dari lambung dan usus. Dan secara tidak larut tampak mempercepat perjalanan makanan melalui lambung dan usus serta menambahkan jumlah zat. Selanjutnya, serat memiliki serat larut dan tidak larut memiliki berbagai macam sumber. Yang pertama, serat yang tidak larut dalam air terdiri dari selulosa, hemilosa, dan lignin. Selulosa dan hemilosa merupakan komponen zat tanaman yang terdapat pada bekatul gandum. Lignin banyak terdapat pada bagian kayu tanaman gandum, apel, dan kubis. Dengan serat yang larut dalam air terdiri dari pektin, gam, dan mucilage. Pektin banyak terdapat pada berbagai kulit tanaman sayur seperti kulit bawang-bawangan. Gam banyak terdapat pada jenis tanaman kacang-kacangan seperti kedelai dan buncis. Sementara mucilage atau serat yang terdapat di dalam biji tanaman dengan struktur yang mirip hemilosa secara umum terdapat dalam lapisan endosperm dari padi-padian, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya, dampak serat bagi sistem ekskresi. Pertama, konsumsi serat itu dapat membantu terjadinya penurunan kadar lemak dan kadar kolesterol, serta mampu meminimalisir reabsorpsi lemak dan kolesterol di dalam darah dengan cara mengikat lemak dan kolesterol pada usus, serta mengikat asam tebu sehingga akan lebih mudah untuk disekresikan menjadi feses dan tidak terserap ke dalam aliran darah. Dan yang kedua, konsumsi serat yang terpenuhi juga dapat meningkatkan kinerja usus besar dengan baik. Hal ini dikarenakan serat mampu memperbaiki tekstur tinja dan mempercepat pergerakan peristaltik usus serta pertumbuhan mikrobiota usus sehingga lebih responsif dalam pencernaan. Itu merupakan teknik sistem ekskresi. Selanjutnya kita akan dalam bagian tubuh. Yang pertama, mengonsumsi serat berlebihan dapat memicu terjadinya dehidrasi pada tubuh. Karena apa? Karena kemampuan mengikat air dalam usus besar membuat volume feses juga menjadi lebih besar. Karena itu, konsumsi serat yang berlebihan dapat mengakibatkan serat semakin banyak menyerap di dalam tubuh dan tubuh bisa kekurangan cairan. Kedua, konsumsi serat yang berlebihan juga dapat mengganggu kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting. Hal ini dikarenakan serat mengandung asetat yang dapat mengikat mineral, kalsium, magnesium, zat besi, dan sehingga mengakibatkan penurunan ketersediaan nutrisi tersebut pada tubuh. Yang ketiga, konsumsi serat yang tercukupi mampu mencegah terjadinya obesitas. Hal ini dikarenakan serat memiliki kemampuan menahan air dan membentuk cairan kental. Hal ini menyebabkan lambung bekerja lebih lama sehingga mampu menunda rasa lapar dan mencegah individu mengonsumsi makanan lebih banyak. Dan terakhir, konsumsi serat juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Serat dapat memelihara mikroba yang baik dalam usus. Selain dapat membantu proses pencernaan makanan, mikroba ini juga memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel-sel imun. Dengan begitu, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk melawan beragam penyakit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap pencernaan. Tahap pencernaan ini
mulai dari pertama, sebagian karbohidrat yang berupa serat itu tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, serat akan menyerap air berubah bentuk menyerupai matriks gel. Nah, matriks gel ini menyerupai gula dan asam empedu hingga lemak pada lambung lalu dibawa pada saluran cerna. Ketika mencapai usus halus, serat itu tidak terhidrolisis oleh amilase pankreas, menyebabkan serat hanya akan melewati usus halus dan masuk ke dalam selanjutnya, yaitu masuk ke dalam kolon. Kolon itu merupakan bagian dari bagian usus besar, bagian sini. Setelah serat pangan larut lalu dimetabolisme secara fermentasi oleh bakteri yang terdapat di bakteri usus besar, membentuk asam lemak rantai atau bisa berupa asetat, propinat, dan butyriat, dan lalu serat kemudian dikeluarkan oleh tubuh melalui feses. Oke, ternyata selain memiliki serat di dalam kandungannya, sereal juga memiliki protein. Namun, apa sih itu protein? Jadi, protein itu berasal dari kata proteios, yang artinya pertama atau utama dalam bahasa Yunani. Dan ternyata selain membutuhkan air, tubuh manusia juga membutuhkan protein sebagai bagian dari semua sel tubuhnya. Sebagian besar sel tubuh manusia membutuhkan protein sebagai makromolekul penyusun yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Peran protein tergolong berbeda dengan makronutrien lainnya, yaitu sebagai pembentuk biomolekul, tidak seperti lemak atau karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi. Dan fungsi lain dari protein adalah menentukan ukuran dan struktur sel tubuh. Hal ini menjadikannya komponen utama sistem komunikasi antar sel tubuh yang menjadikannya katalis untuk reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, dengan demikian, munculnya kehidupan manusia tanpa adanya protein dapat dikatakan mustahil karena protein adalah zat makanan yang di dalamnya terkandung nitrogen yang diyakini sebagai faktor penting untuk fungsi-fungsi tubuh manusia. Oke, selanjutnya, bagaimana sih tubuh kita mencerna protein? Perlu dicatat bahwa penyerapan protein pada manusia hanya dapat terjadi jika protein sudah terurai hingga bentuk yang paling sederhana. Seluruh organ pencernaan manusia dan enzim protease akan melalui serangkaian proses yang berperan dalam penguraian protein. Dalam rongga mulut, gigi akan memperkecil ukuran makanan, dan ludah akan melumasi rongga mulut. Hal ini akan membantu makanan kering agar mudah ditelan, dengan cara membasahinya hingga menjadi semi padat. Protein tidak diubah di dalam mulut karena tidak mengandung enzim protease. Nah, selanjutnya adalah pencernaannya di dalam lambung. Jadi, ketika protein masuk ke dalam lambung, enzim pepsin yang diproduksi oleh getah lambung akan bereaksi dengan protein, sehingga protein dapat tertampung di dalam lambung. Jika asam lambung yang mengandung HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaian, enzim pepsin akan terbentuk. Pepsin pasif dapat terstimulasi menjadi pepsin aktif ketika rangkaian protein terurai dalam lambung secara biokimia. Pepton dan proteosa adalah gugus yang lebih sederhana dari ikatan protein yang sudah dipecah oleh enzim pepsin tadi. Dan jonjot usus belum dapat mengabsorpsi pepton dan proteosa karena merupakan polipeptida yang pendek. Oke, setelah dicerna oleh lambung, protein akan masuk ke usus halus, dan di dalam usus halus, polipeptida pendek yang dihasilkan reaksi akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin. Melalui dinding membran, protease disalurkan dari pankreas ke usus halus. Prokarboksipeptida, kimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase adalah kandungan prekursor protease yang masing-masing menghidrolisis polipeptida menjadi berbagai jenis asam amino. Setelah protein terurai, jonjot usus yang ada di dinding usus penyerapan
akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein dan kemudian dialirkan ke seluruh sel tubuh melalui darah. Dan yang terakhir adalah pencernaan protein pada usus besar dan anus, di mana proses pencernaan protein menghasilkan asam amino berlebih akan diurai menjadi amonia atau NH3 dan amonium atau NH4OH, dan semua senyawa tersebut akan dibuang melalui saluran kencing atau bersama feses pada tahapan terakhir. Oke, setelah pencernaan protein, saya akan membahas ekskresi protein dalam tubuh. Jadi, produk pemasok energi untuk otot yang dihasilkan dari proses penguraian kreatin adalah kreatinin. Sedangkan zat yang dihasilkan oleh kontraksi otot normal dan dilepaskan ke dalam darah yang melalui ginjal untuk disekresikan adalah kreatin. Apabila peningkatan kadar urea dan kreatinin plasma terjadi, dapat diindikasikan bahwa seseorang telah mengalami gagal ginjal terminal, disertai gejala uremik yang terjadi. Produk limbah yang timbul akibat dari pencernaan protein yang terdapat dalam makanan dan kerusakan normal jaringan otot disebut dengan kreatinin. Jadi, kreatin dan fosfokreatin yang mengalami metabolisme akan menghasilkan kreatinin, dan pada glomerulus, kreatinin akan difiltrasi lalu diabsorpsi di tubular. Kadar kreatinin bergantung pada massa otot dan berat badan seseorang, karena plasma kreatinin disintesis oleh otot skelet. Pada ginjal, proses awal biosintesis kreatin berlangsung dengan melibatkan asam amino arginin dan glisin. Kreatin diubah menjadi kreatinin perharinya sebesar 1,1% oleh tubuh. Sebagian besar kreatinin disekresi lewat ginjal, karena pada pembentukannya tidak ada mekanisme uptake oleh tubuh. Jika terdapat peningkatan kadar kreatinin serum, dapat diindikasikan bahwa telah terjadi disfungsi ginjal, dehidrasi, kelelahan yang berlebihan, penggunaan obat yang bersifat toksik pada ginjal, disfungsi ginjal, serta infeksi, hingga hipertensi yang tidak terkontrol, bahkan penyakit ginjal lainnya dapat menyebabkan peningkatan kadar kreatinin dalam darah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, asam amino yang telah dibiosintesis akan berubah menjadi kreatinin. Dan apabila kreatinin tidak terkontrol, sistem sekresi akan mengalami masalah. Contohnya gagal ginjal seperti yang saya sebutkan. Berikut ini adalah cara kita mencegah agar kita tidak mengalami gagal ginjal. Yang pertama, minum air yang cukup. Yang kedua, berolahraga secara teratur karena akan mengatur massa otot kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki balance diet. Jadi biar makanan dan gizi-gizi yang kita terima itu berimbang, tidak berlebih pada contohnya protein atau lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, oatmeal merupakan salah satu asupan makanan yang bergizi dan baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena pada oatmeal terkandung zat-zat makanan yang penting bagi tubuh dengan jumlah komposisi dan takaran yang pas. Sehingga oatmeal dapat memberi banyak manfaat yang baik bagi tubuh. Dalam oatmeal terkandung karbohidrat berupa serat yang sangat baik untuk mengontrol berat badan dan obesitas, karena dapat memberi efek menahan rasa lapar yang lebih lama. Selain itu, terdapat pula kandungan gula dengan takaran yang cukup sehingga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Dalam kandungan oatmeal juga terdapat protein yang berperan sebagai pemasok energi bagi jaringan-jaringan otot. Ada pula kandungan lemak pada oatmeal yang memiliki kadar komposisi pas sehingga dapat memberi manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Karena lemak berperan sebagai cadangan energi terbesar agar performa tubuh tetap maksimal. Kandungan-kandungan pada oatmeal cenderung memberi dampak positif karena komposisinya pas dan sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Perlu diingat kembali, apapun yang kita konsumsi secara berlebihan dapat membawa dampak buruk bagi tubuh kita. Dan sekarang kita akan masuk ke TK-WKA presentasi kami, yaitu menurut pandangan Alkitabiah di 1 Korintus 12 ayat 12-31 tentang pemeliharaan diri sebagai ciptaan Tuhan,
dituliskan bahwa setiap umat adalah anggota tubuh Kristus, sebagaimana kita merawat anggota tubuh kita. Demikianlah Tuhan merawat kita sebagai anggota tubuhnya. Oleh karena itu, kita patut memelihara tubuh kita salah satunya dengan mengontrol diri dalam mengonsumsi makanan supaya tidak berdampak buruk bagi kesehatan kita. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.